kalau kita mentok dengan teknologi 10 tahun lalu, ya 10 tahun lagi sudah nggak relevan. Yes. So how do we stay relevant? Learning. Bagaimana kita terus learning? Learning Partners. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu, pada waktu saya masih menjadi Deputi Sumber Daya Manusia, Informasi dan Teknologi di Kementerian BUMN, pada suatu kesempatan Pak Menteri Erick Thohir menyampaikan kepada saya bahwa tolong diproses rencana pergantian direksi di Telkom Indonesia. Dan beliau menyampaikan salah satu kandidat yang diusulkan adalah anak muda yang waktu itu masih berusia sekitar 33-34 tahun. Dan begitu namanya disebut, pertanyaan saya adalah, apa mau Pak? Bukan apa mampu ya, tapi pertanyaan saya waktu itu, apa mau? Dan Pak Menteri menyatakan, udah mau gitu. Tapi lo tes aja dulu. Karena memang prosedur untuk menjadi direksi di BUMN harus melakukan assessment center. Kenapa pertanyaan saya apa mau? Bukan apa mampu. Karena nama yang disebutkan adalah sosok yang menurut saya luar biasa. Bukan karena lulus summa cum laude di institut teknologi terbaik di negeri ini. Bukan juga karena sudah melanjutkan pendidikan di Stanford, Harvard, dan lain-lain. Bukan juga karena pernah bekerja di Big Four consulting firm. Tetapi pertanyaan saya muncul karena yang bersangkutan ini adalah sosok yang menjadi co-founder, mendirikan startup dan membesarkannya menjadi sebuah unicorn. Learning Partners, beruntung sekali hari ini kita akan menggali mengapa mau dan apa sebetulnya yang ada di kepala seorang millennials yang sudah berhasil membangun startup menjadi sebuah unicorn, bergabung ke sebuah BUMN untuk menjadi profesional eksekutif. Saya hadirkan Mas Fajrin Rashid. Terima kasih Mas Fajrin hadir di WLP. Terima kasih waktunya, luar biasa. Sama-sama, glad to be here. Luar biasa. Pasti sibuk sekali mengelola perusahaan besar. Kita nanti akan bicara tentang itu. Sebelumnya Learning Partners, tak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah sering sekali ini Mas Fajrin di interview di mana-mana, di WLP kita pengen dengar sekali lagi. Masa kecil, masa sekolah seperti apa sih Mas Fajrin? Saya menghabiskan masa kecil di lingkungan ini juga begitu ya, di Kota Depok, pinggiran Jakarta. Tahun 86 lahir, kemudian bersekolah di TK dan SD Islam di Anidaktika, tidak jauh dari tempat ini begitu. Kemudian setelah lulus dari SD, kebetulan Bapak di BUMN begitu ya, di Bank Bumi Daya dan kemudian sekarang menjadi Bank Mandiri. Saya mengikuti beliau, sempat di Padang Sidempuan di Sumatera Utara, kemudian terakhir di Pekalongan, sebelum akhirnya berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Jurusan Teknik Informatika. Lulus summa cum laude 4.0. Ya, beberapa tahun lalu. Kemudian lulus dari ITB kemana Mas? Saya sebelumnya sempat juga melakukan pertukaran pelajar di Daejeon University di Korea Selatan di tahun 2008-2009. Setahun ya? Setahun kurang lebih. Habis itu lulus, kemudian bekerja di BCG atau Boston Consulting Group tadi, sekitar tahun 2009. Disitulah kemudian salah satu teman baik saya ketika di kampus, Mas Ahmad Zaki begitu ya, sempat mengobrol-ngobrol, berbincang-bincang, karena kebetulan Mas Ahmad Zaki dulu sebenarnya pengen masuk ke BCG juga, tetapi kurang beruntung, atau mungkin looking back beruntung tidak masuk BCG begitu ya. Yang kurang beruntung BCG-nya apa Ahmad Zakinya? Bercanda. Ya, tapi mungkin kalau misalkan keterima BCG nggak ada Bukalapak. Nggak ada Bukalapak ya. Betul. Tapi beliau intinya kemudian ingin tahu terkait dengan konsultan dan bisnis dan strategi secara umum. Sehingga during my time di BCG, saya banyak ngobrol dengan Ahmad Zaki, terutama memberikan masukan-masukan, konsultasi-konsultasi kepada beliau terkait dengan salah satunya adalah Bukalapak. Jadi Bukalapak pada saat itu didirikan sekitar 2010 ya. Itu saya masih di BCG sebagai konsultan. Tapi saya menghabiskan weekend dan malam-malam
untuk berdiskusi dengan Mas Ahmad Zaki terkait dengan Bukalapak dan lain-lain. Oke. Akhirnya Bukalapak berkembang begitu ya. Dan di tahun 2011 saya memutuskan untuk saya kayaknya tidak bisa nih hanya menjadi konsultan secara part-time di Bukalapak ini. Saya memutuskan untuk resign dan bergabung full-time menjadi co-founder salah satu partner dari Bukalapak. Luar biasa. Itu keputusan yang berani ya, dari Big Four consulting firm kemudian masuk ke startup yang belum jelas masa depannya seperti apa, tetapi Mas Fajrin memutuskan untuk bergabung sebagai co-founder. Ya, itu memang sebuah keputusan yang ditanya oleh banyak orang. Iya. Alhamdulillah tidak ditanyakan oleh pada saat itu calon istri. Kalau sempat ditanya mungkin agak ragu juga ya. Kalau ditanya mungkin agak ragu juga. Alhamdulillah beliau mendukung. Beliau berkata bahwa ya mungkin memang dengan kapasitas yang beliau percaya saya miliki, sayang kalau misalkan saya tidak memanfaatkan hal itu. Sehingga saya memutuskan untuk full time untuk kemudian mengembangkan Bukalapak, dan alhamdulillah tidak lama setelah saya full time di Bukalapak, itu Bukalapak kemudian memperoleh pendanaan dari venture capital. Jadi tidak lama setelah itu Bukalapak memperoleh pendanaan, dan itu membuat kami memiliki modal yang cukup untuk berkembang lebih besar lagi. Tetapi trigger keputusan, keberanian mengambil keputusan tadi, triggernya apa? Ada beberapa. Yang pertama, kami melihat ini momen yang sepertinya pas. Karena e-commerce, industri digital di luar negeri, di Amerika, di China itu sudah sangat berkembang. Tetapi di Indonesia kami melihat belum banyak. Jadi kami merasa ada bahwa momentum di situ. Sepertinya Indonesia akan menyusul nih, begitu. Dan kami memiliki kapabilitas atau peluang lah ya. Karena kami memiliki background IT dan semacamnya begitu. Kemudian yang kedua, salah satunya kami merasa bahwa mungkin karena kami masih muda begitu ya, stake itu masih belum begitu besar lah untuk dipertaruhkan. Ini juga yang kemudian biasanya saya sampaikan kepada anak-anak muda, mahasiswa dan semacamnya begitu ya, bahwa kalau misalnya mau bangun usaha, barangkali masa muda masa yang pas. Karena kalau kemudian gagal, ya nanti bisa cari pekerjaan lain lah seperti itu. Waktu itu saya to be honest berpikir juga, ya kalau misalkan gagal mungkin apply kembali ke BCG, mungkin mereka masih menerima barangkali seperti itu. Baik, ini menarik. Learning Partners, dalam membuat keputusan yang besar seperti ini, tadi Mas Fajrin bercerita tentang 3 hal. Satu, ada opportunity-nya ya, ada opportunity. Dan barangkali ini adalah momentum, karena di luar sudah berkembang, Indonesia early stage, dan ini momentum besar. Ketiga, tetap dikalkulasi stake-nya ya, resikonya. Yang dipertaruhkan ini sebesar apa? Kira-kira kalau gagal bagaimana, kalau berhasil bagaimana? Dan setelah memperhitungkan 3 hal ini, kemudian keputusan dibuat. Awal-awalnya setelah dapat pendanaan langsung lancar jaya atau tetap ada tantangan-tantangan besar dalam mengembangkan Bukalapak? Pastinya dalam mengembangkan bisnis apalagi startup itu resiko tetap ada. Tetapi kita bagaimana menggunakan data dan sebagainya begitu ya untuk membuat keputusan. Jadi salah satu perusahaan digital keuntungannya memiliki data yang cukup banyak. Kita bisa mengetahui misalnya bagaimana behavior orang belanja online, bagaimana tren dan seterusnya begitu ya. Yang itu kita jadikan pengambilan keputusan untuk berkembang. Tentu kadang-kadang naik turun, tetapi ketika turun kita kemudian dapat melihat apa yang menyebabkan turun, bagaimana kita membuat solusi untuk memperbaiki hal yang membuat turun tadi. Berapa tahun jadi unicorn ya? Dari 2010 kemudian menjadi unicorn di tahun 2017, jadi sekitar 7 tahun. Ya, 7 tahun, luar biasa. Itu lompatannya luar biasa. Mas Fajrin, kalau boleh di-share 3 hal yang menurut Mas Fajrin kunci dalam membuat Bukalapak begitu agresif dalam 7 tahun menjadi unicorn, kira-kira apa Mas? Jadi yang pertama soal data tadi. Bagaimana kita mengambil keputusan itu berdasarkan basisnya data ya. Kalau di Bukalapak dulu, culture salah satunya adalah jangan baper lihat data. Jadi kita boleh berdebat, kita boleh emosi, saling berdiskusi, tetapi ujung-ujungnya data berbicara. Di Telkom, baru-baru ini culture-nya pun diperbarui, salah satunya yang disebut sebagai data drivenness. Jadi kurang lebih mirip-mirip. Yang kedua adalah tim. Jadi ini yang kemudian saya biasanya memberikan masukan juga dalam mengembangkan startup atau bisnis pada umumnya, kita nggak bisa sendirian. Biasanya startup itu ada beberapa foundernya. Tidak hanya Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Gojek,
Kalau di luar negeri juga kita bisa melihat Apple, Google, dan lain sebagainya itu biasanya founder tidak hanya satu orang. Betul. Kenapa? Karena saling melengkapi. Saya, Mas Zaki, Mas Nugroho, kami bertiga memiliki skill set, kelebihan, kekurangan masing-masing. Sehingga kalau ada isu di bidang tertentu, kita bisa lihat siapa yang kayaknya paling skillful di bidang itu untuk kemudian melit. Itu yang kedua. Yang ketiga itu soal customer. Jadi bagaimana kita selalu berusaha dalam mengambil keputusan khususnya terkait dengan pengembangan produk, pengembangan pemasaran dan lain sebagainya, itu bukan berdasarkan apa yang menurut kita bagus. Tapi apa yang menurut kita, apa yang menurut customer kita bagus. Jadi sering sekali saya sepanjang 7-8 tahun di Bukalapak itu keliling daerah. Bagaimana kita mendengarkan berbicara, voice of customer. Exactly, berbicara dengan teman-teman UMKM, teman-teman kita menyebutnya pelapak. Apa yang menjadi concern, apa yang menjadi isu, apa yang menjadi masukan-masukan begitu ya untuk membuat Bukalapak semakin baik lagi. Tiga hal tersebut. Learning partners, 3 hal yang disampaikan Mas Fajrin saya kira relevan untuk semua bisnis ya. Pertama, data driven ya. Kita bicaranya ya data. Jangan baper. Kalau datanya jelek, jangan cerminnya dibelah. Ya kira-kira seperti itu. Kedua, teaming ya, teamwork. Karena nggak bisa menang sendirian. Di era sekarang ini Superman udah nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kekuatan sebuah tim. Dan yang ketiga adalah bagaimana voice of customer. Ya, Mas Fajrin datang ke wilayah, ke daerah-daerah, ketemu UMKM yang disebut sebagai pelapak tadi. Mendengarkan apa yang menjadi pain-nya mereka, kemudian di-solve. Mas Fajrin, teaming tadi ya, memberikan peran sesuai dengan kekuatan masing-masing. Tapi kok saya intip-intip Mas Fajrin malah jadi CFO tuh di sana. Ya. Ini gimana ceritanya? Jadi kebetulan memang agak unik karena kami bertiga founder Bukalapak itu berasal dari background IT semua. Karena kami bertiga memang dulu teman sekelas di Informatika ITB. Nah, tapi tentu harus ada yang mengurus keuangannya lah. Gampangnya seperti itu. Sehingga di awal-awal sampai dengan sekitar tahun 17 atau 18 saya menjadi CFO. Karena saya seenggaknya ada pengalaman bisnis strategi di BCG. Di BCG ya. Jadi di antara 3 yang paling kuat financial literate-nya adalah Mas Fajrin. Betul. Jadi biasa pembagiannya itu Mas Zaki lebih sebagai idea, big vision dan seterusnya. Begitu saya lebih detail terkait dengan analytical, financial dan sebagainya. Sehingga saya yang biasanya banyak juga berhubungan dengan investor dan seterusnya. Dan satu lagi Mas Nugro yang paling geek. Jadi yang berhubungan dengan IT, teknologi, server, bahasa pemrograman itu Mas Nugro. Jadi komplit nih ya bertiga ya bagi perannya ya. Betul. Teman sekelas lagi. Teman sekelas ketika di kampus. Luar biasa. Mas, kemudian tentu nggak mudah ya. Menjadi co-founder, bikin sudah menjadi unicorn, kemudian kembali menjadi profesional di BUMN yang notabene dinamikanya tentu Mas Fajrin pasti paham ya. Tidak mudah, culture-nya dan lain-lain. Itu apa yang men-trigger sebetulnya? Ya. Yang pertama mungkin ada sisi pull dan push begitu ya. Sebenarnya tidak terlalu push lah dari Bukalapak begitu ya. Tetapi pertama pull dulu terlebih dahulu. Jadi pertama saya dalam beraktivitas itu saya berusaha untuk mencari impact yang terbesar-besarnya. Saya punya visi salah satunya ingin menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Dan itu saya temui di Bukalapak. Karena Bukalapak membantu banyak orang, terutama UMKM. Dengan Bukalapak semakin besar, UMKM di Indonesia semakin maju, semakin kita menyebutnya naik kelas. Semakin banyak UMKM yang terbantu melalui apakah itu jualan online Bukalapak ataupun warung-warung mitra Bukalapak. But then di tahun lalu itu saya dari ngobrol dengan beberapa pihak dengan BUMN melihat bahwa saya juga bisa sepertinya memberikan impact yang besar di BUMN. Bahkan bisa lebih besar, potensialnya lebih besar. Karena kalau kita bicara BUMN, ya itu dimiliki oleh negara, sehingga kalau BUMN semakin besar, manfaatnya semakin besar juga untuk negara secara langsung. Dan pada saat itu, kebetulan saya melihat Bukalapak sudah semakin dikelola oleh profesional. Jadi contoh tadi, saya katakan bahwa saya memang learning by doing sebagai CFO, tapi semakin Bukalapak ingin IPO semakin besar,
kami berpikir wah kayaknya butuh CFO yang punya pengalaman lebih besar nih begitu. Oke. Sehingga kita akhirnya hire CFO Oke. lain begitu ya Oke. Mbak Natalia begitu Oke. yang sebagai CFO sebelumnya pernah kerja di perusahaan farmasi begitu. Oke. Kemudian tahun lalu Bukalapak juga hire Mas Rahmat Kaimudin sebagai CEO begitu kan. Oke. Sehingga ketika ada obrolan soal BUMN ini, tentu saya juga diskusi dengan teman-teman Bukalapak, dengan shareholders begitu. Bagaimana pendapat mereka terkait dengan hal ini begitu? Alhamdulillah semua mendukung, melihat bahwa kalau memang saya nantinya dipercaya di BUMN, maka beliau ridho lah, gampangnya seperti itu. Bahasa Mas Rahmat waktu itu, ya Bukalapak mewakafkan. Waktu itu udah jadi CEO ya, Mas Fajrin? Atau Mas presiden? Rahmat sudah. Oh, saya sebagai presiden, Mas Rahmat sebagai CEO. Presiden Mas Fajrin presiden ya waktu itu ya. Betul. Oke. Terus diwakafkan, direlakan begitu ya. Kurang lebih begitu. Kalau jadi, karena kan obrolan prosesnya masih belum panjang. menjadi. Tapi intinya shareholders sepakat kalau misalkan nanti dipercaya ya kita ridho begitu ya. Kalau nggak dipercaya business as usual. Saya tetap menjalankan peran sebagai presiden Bukalapak pada saat itu. Nah itu yang membuat saya semakin mantap lah seperti itu untuk kemudian masuk ke BUMN. Jadi tidak merasa meninggalkan teman juga ya, karena memang dapat support dari temannya. Betul. Oke. Lalu masuk ke Telkom, Mas, dengan usia yang begitu muda ya. Kita tahu Telkom adalah perusahaan yang cukup senior ya, kalau nggak disebut tua ya, dari Perum kemudian menjadi PT Persero ke TBK, kemudian listing di US juga ya. Kaget nggak, Mas? Pastinya. Kaget. Bahkan ada cerita lucu begitu ya. Saya 1 mingguan, pokoknya belum lama saya masuk Telkom. Kebetulan karena waktu itu masih kondisi WFH begitu ya. WFH-nya agak-agak full lah ya, pertengahan 2020. Maksudnya sangat jarang yang masuk kantor. Jadi meeting-meeting awal pun saya banyak melakukan melalui Vicon. Nah, sehingga saya belum terlalu familiar dengan muka dan suara dari tim begitu. Beberapa saja yang saya sempat ketemu. Ada satu anak buah saya begitu yang 2 level di bawah saya begitu ya, mengajukan izin, dan saya belum pernah ketemu orangnya. Mengajukan izin cuti begitu, mau lahiran. Saya sampaikan, oh ya silakan Mas, mudah-mudahan lancar. Setelah beberapa hari saya tanya, bagaimana Mas lahirannya, lancar begitu kan? Alhamdulillah Mas Fajrin, saya resmi menjadi kakek. Itu benar-benar mind blowing buat saya, karena bukan anak, ternyata bukan anak, cucu. Itu benar-benar mind blowing karena ya di lingkungan sekitar saya orang kalau lahiran ya lahiran anak, anak pertama, kedua, ketiga begitu kan. Nah jadi kemudian saya membuat benar-benar sadar ini 2 level di bawah saya pun sudah sangat senior begitu, sehingga begitu besar gap dan perbedaan yang mesti saya jembatani, yang mesti saya pelajari agar bisa bekerja lebih efektif lagi ke depannya. Luar biasa. Walaupun sebetulnya pasti Mas Fajrin udah studi ya Telkom seperti apa ya pada waktu mulai diajak bicara gitu ya. Kemudian selain mind blowing yang lahiran cucu, yang mengagetkan, yang sebenarnya udah diperkirakan sih, tetapi tetap kaget tuh, apa kira-kira? Ya, jadi ya kemudian saya akhirnya mengalami apa yang disebut sebagai birokrasi lah, gampangnya seperti itu. Saya selama ini banyak mendengar begitu kan, tetapi ya baru kemudian merasakan oh seperti ini ya begitu. Contohnya adalah ketika saya pengen hire orang baru. Kalau di Bukalapak saya pengen hire orang baru, yaitu kasarnya urusan saya dan barangkali HCM lah terkait dengan negosiasi salary dan sebagainya begitu ya. Jadi biasanya kalau di Bukalapak saya pengen hire orang, saya define requirement-nya, saya atau tim posting di LinkedIn atau di mana cari. Kalau saya ada kandidat yang kayaknya sesuai, ya saya serahkan ke HCM untuk negosiasi dan barangkali psikotes. Di Telkom dan barangkali banyak BUMN atau perusahaan TBK lain, ketika saya pengen hire orang, itu ternyata saya harus membuat proposal terlebih dahulu. Proposal bisnis atau istilahnya justifikasi terkait rekrutmennya. Rekrutmen ini terkait dengan kebutuhan orang ini. Saya pikir ini prosedur seperti itu saya ikuti begitu kan. Tapi ternyata tidak mudah juga karena tektokan. Saya bikin proposal, kemudian di challenge oleh HCM pastinya. Ini emang tidak bisa dipenuhi oleh tim internal dan lain sebagainya gitu. Sehingga butuh waktu, tektokan itu bisa beberapa minggu, bahkan mungkin kayaknya sebulan lebih lah begitu. Nah,
saya kemudian itu aturan saya oke, begitu kan. Yang itu kemudian nanti bisa kita diskusikan adalah bisa nggak sih kita mengimprove aturan ini begitu ya, sehingga tidak melanggar aturan, tetapi bisa lebih efisien. Kenapa? Karena kalau kita mau hire orang itu butuh waktu juga, apalagi kalau orang-orang senior yang itu sangat demanding di market, programmer senior, data scientist senior dan seterusnya begitu ya. Sehingga saya sampaikan nggak masalah deh bikin proposal gitu ya, tapi mulai nyari orangnya paralel. Jadi bukan 1 bulan lebih bikin proposal, begitu jadi baru mulai nyari orang. Karena nanti another 1 bulan lagi untuk nyarinya begitu kan. Jadi saya kemudian minta kepada HCM boleh nggak paralel, dan akhirnya boleh. Yang penting apa? Yang penting ketika orangnya ketemu begitu ya, proposal itu sudah jadi. Right. Jadi kita hire orang berdasarkan proposal itu. Nah itu contoh bagaimana saya mencoba untuk mengefisiensikan aturan yang ada. Menarik. Learning partners, di mana-mana kita ketemu ya prosedur, birokrasi, ya, aturan yang kadang-kadang sebetulnya punya ruang untuk diperbaiki ya, punya ruang untuk diperbaiki. Apakah speednya, apakah quality-nya, apakah cost-nya dan lain-lain. Nah, biasanya orang baru yang datang itu memang punya advantage. Ini kalau saya sering menyebutnya teori gudang ya. Kalau kita sudah lama di gudang gitu ya, kita sudah agak kurang sensitif indera-inderanya tuh. Tapi kalau orang baru masuk ke gudang, wah ini kayaknya ada tikus mati nih gitu ya. Nah, itu sensitif sekali gitu. Nah, manfaatkan advantage itu ya. Orang baru masuk itu biasanya lebih sensitif, karena kalau tidak dimanfaatkan advantage itu, lama-lama dia juga sudah imun juga dengan apa yang terjadi di gudang itu gitu. Lama-lama juga tikus mati, mana nggak ada gitu ya. Nah ini barangkali yang ingin disampaikan oleh Mas Fajrin. Ini mumpung baru nih ya, bisa nggak diimprove gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita yang punya prosedur merasa itu sudah baik ya, sudah selama ini jalan dengan baik dan lain-lain. Saya kira itu pelajaran saya Mas Fajrin sebagai orang baru yang berani menyampaikan, bisa nggak ini kita perbaiki. Next, sebetulnya tantangan apa sih yang diberikan oleh Pak Menteri ke Mas Fajrin pada waktu diberi mandat ke Telkom nih, Mas? Ya, jadi secara umum tidak hanya Telkom, tetapi industri telco di seluruh dunia bahkan ya, tidak hanya di Indonesia itu mengalami tekanan lah, boleh dibilang seperti itu. Tekanannya dalam bentuk apa? Memang industri ini terdisrupsi dengan industri digital, terutama connectivity dan jaringan. Karena kalau kita melihat jaringan atau connectivity itu semakin istilahnya commoditize ya, seperti itu. Data semakin murah begitu ya. Layanan itu atau value add tinggi itu bukan di datanya tetapi di atasnya. Konten-konten, aplikasi dan lain sebagainya. Kalau kita melihat pemakaian kita saja begitu ya, rumah tangga itu mungkin terkait dengan pulsanya sekian begitu ya. Tapi kemudian banyak di layanan-layanan lainnya. Apakah itu layanan video, layanan games, layanan mungkin file storage dan sebagainya begitu ya. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi di semua bidang, semua negara. Nah, Telkom kemudian memang melihat hal ini sebagai salah satu pencetus untuk bisa bergerak atau ekspansi bisnis ke arah digital juga. Jadi yang semula Telkom ini sebagai perusahaan telco, kita punya visi, kita ke depan pengen menjadi digital telco company. Jadi bagaimana tidak hanya memberikan jaringan atau connectivity, itu tetap kita lakukan ke depan, kita tidak meninggalkan begitu, tetapi kita ekspansi ke layanan digital lainnya, seperti big data, data center, IoT, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, di bidang-bidang baru inilah saya diharapkan untuk bisa mengakselerasi. Jadi mungkin sudah mulai dilakukan selama beberapa tahun terakhir, tapi barangkali Pak Menteri ingin agar lebih terakselerasi lagi. Jadi memang nggak boleh berhenti di business as usual yang sebetulnya memang di pressure oleh disrupsi ya. Connectivity menjadi komoditi dan segala macamnya. Kita harus main di solusi di atasnya, di konten dan lain-lainnya. Dan Mas Fajrin diminta mengakselerasi itu. Apa yang ingin dicapai 5 tahun ke depan, Mas Fajrin? Jadi kalau misalkan sekarang Telkom dikenal sebagai perusahaan telco begitu ya, ke depan kita pengen dikenal sebagai memang penyedia atau expert atau yang paling besar di bidang digital solution. Betul. Jadi ini akan tampak juga dari sisi revenue begitu ya. Sekarang
terkait dengan jaringan ini masih mayoritas begitu. Kemudian dari sisi valuasi juga. Jadi bagaimana kalau kita melihat perusahaan digital itu biasanya memiliki revenue atau price per EBITDA itu lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan telco. Karena ada indikasi atau penilaian kalau perusahaan digital itu punya growth yang tinggi di kemudian hari. Sehingga biasanya multiple-nya lebih tinggi. Nah, itu dari sisi perusahaan. Tentu kemudian di bawah-bawahnya kalau misalkan saya misalnya begitu ya, berharap juga bahwa kalau sekarang saya seperti tadi juga dibuka, dikenal sebagai co-founder dari unicorn begitu ya. Kalau saya berharap dalam beberapa tahun ke depan lebih banyak atau setidaknya lebih baru begitu ya, karena lebih baru orang lebih mengenal sebagai ini yang kemudian salah satu yang membawa Telkom menjadi perusahaan digital. Very good, makasih Mas Fajrin. Learning Partner, tantangan dari telecommunication company di seluruh dunia adalah bagaimana bertransformasi dan kemudian mendapatkan value yang lebih besar karena connectivity sudah menjadi komoditi ya, marginnya sudah ditakar dan pertumbuhannya juga itu tentu relatif ya lebih lambat dibandingkan digital company yang diharapkan bisa eksponensial, dan Mas Fajrin ingin sekali membantu Telkom untuk mengakselerasi itu. Mas, dari mana mulainya? Jadi kalau kita bicara, saya selalu bilang ke teman-teman, ke hampir semua pihak, salah satu atau bahkan mungkin elemen yang paling penting itu adalah talent. Jadi bagaimana talent ini sebagai enabler atau komponen utama untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Tentu ada banyak elemen lainnya, tetapi salah satu yang menjadi concern dari saya adalah talent. Sehingga memang di tahun pertama saya banyak berdiskusi dengan HCM, banyak berdiskusi dengan teman soal bagaimana kita dapat meningkatkan capability talent di dalam Telkom. Dan kemudian kita pada intinya come up dengan dua solusi begitu ya. Yang pertama adalah kita improve, kita provide training dan lain sebagainya terhadap talent internal. Dan saya berusaha walk the talk juga begitu ya. Saya contohkan kalau saya sendiri pun tetap belajar. Jadi meskipun saya punya pengalaman di bidang digital khususnya e-commerce, saya tahu bahwa saya ini itu punya skill di bidang e-commerce yang barangkali relevan sampai dengan sekarang begitu ya, tetapi ke depan zaman terus berubah. Dan tetap harus keep up. Sehingga kita harus terus keep up, kita harus tetap belajar skill-skill yang baru begitu ya. Sekarang mungkin ada istilah blockchain, NFT, metaverse dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang saya harap dengan saya memberikan contoh bahwa saya pun ikut course online apa begitu ya, itu teman-teman tim di Telkom juga bisa tergerak untuk terus belajar. Yang kedua, saya juga tahu bahwa kalau kita belajar sendiri begitu, itu mungkin butuh waktu. Sedangkan kita pengen cepat. Sehingga kami juga mengcombine dengan talent-talent eksternal. Kami juga banyak melakukan hiring begitu ya, dari luar, professional hire, orang-orang yang sebelumnya pernah kerja di perusahaan-perusahaan digital, perusahaan-perusahaan teknologi, sebagian diantaranya unicorn, untuk mempercepat improvement terkait dengan talent ini. Berapa banyak yang sudah direkrut Mas setahun ini? 1.000 lebih barangkali. 1.000 lebih dalam setahun ini? Kurang lebih ya. Padahal Telkom sendiri sudah relatif dibandingkan perusahaan lain memiliki digital talent yang relatif lebih banyak ya? Betul, tapi memang kita memiliki assignment yang cukup banyak begitu ya selama 1-2 tahun terakhir. Salah satunya mungkin teman-teman tahu juga terkait dengan Peduli Lindungi misalnya. Itu yang sangat menyita fokus saya di awal sampai pertengahan tahun. Karena memang ini menjadi backbone terkait dengan digitalisasi, terkait dengan vaksinasi dan COVID-19. Mas Fajrin, Learning Partners. Visi sudah ditetapkan ya, sasaran-sasaran yang ingin dicapai sudah ditentukan. Mulainya dari mana? Talent. Ini yang menarik dari Mas Fajrin, orang teknologi yang bicara talent adalah hal yang paling penting. Di dalam sendiri harus di-groom, harus dilakukan percepatan peningkatan capability, direksinya menjadi role model, ikut belajar bersama-sama, karena dunia berkembang terus, apa yang kita ketahui hari ini belum tentu relevan tahun depan, 2 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Mas Fajrin tetap belajar, dan nggak cukup di situ. Kita harus akselerasi lagi dengan memasukkan talenta-talenta baru dari luar. Dalam 1 tahun lebih dari 1.000 digital talent yang direkrut oleh Telkom untuk memperkuat tim internal agar momentum opportunity yang ada ini tidak hilang. Mas Fajrin,
Sementara talent-talent Telkom kan juga banyak dibutuhkan di BUMN lain ya, karena BUMN juga sedang melakukan transformasi digital ya. Pasti juga dimintain oleh kementerian untuk mensupport mereka ya. Jadi pada saat yang sama Mas Fajrin import talent, pada saat yang sama juga ekspor talent ke BUMN lainnya. Betul. Ada yang bentuknya memang dipindahkan begitu ya, secara orang atau tim, jadi di-assign begitu. Ada juga yang bentuknya kita mengembangkan aplikasi atau inisiatif bareng-bareng dengan mereka. Co-create ya. Betul. Salah satu contohnya itu Pertamina. Jadi kita membentuk tim antara Telkom dengan Pertamina begitu ya, di mana tim Telkomnya ya kebanyakan yang terkait dengan IT-nya, programmer segala macam. Tim Pertamina yang di-assign ke tim ini itu yang terkait dengan bisnisnya, yang mengerti bisnis proses dan lain sebagainya. Salah satunya kemudian menjadi output yang sekarang kalau misalkan di-download di Play Store itu namanya My Pertamina. Jadi kolaborasi ya, membangun solusi untuk Pertamina. Betul. Mas, satu talent. Tadi bicara capability dan quantity-nya ya. Gimana dengan budaya kerja, Mas? Ini kaosnya akhlaknya gimana? Budaya kerja gimana? Iya. Jadi kalau bicara soal talent memang kita berbicara soal hard skill. Jadi yang tadi saya sampaikan soal training itu hard skill, tetapi juga memang terkait dengan soft skill dan mindset atau culture. Jadi bagaimana kita juga kemudian berusaha untuk mengimprove juga bagaimana culture, organisasi, SOP yang kira-kira dapat mendukung hal ini. Saya selalu ditanya bedanya culture di Bukalapak dengan di Telkom seperti apa gitu kan. Saya melihat ada dua sisi ekstrim. Jadi katakanlah ekstrim satu begitu ya, ini adalah startup di mana keputusan apapun bisa diambil secara cepat. Apalagi kalau orangnya cuma bertiga begitu ya. Tidak ada peraturan tertulis, pokoknya semua apa yang menjadi kepemikiran kita. Rembuk putus. Betul. Gitu. Ekstrim lainnya adalah BUMN TBK barangkali. Di mana aturan sangat banyak begitu ya, SOP, birokrasi dan lain sebagainya. Nah, tapi saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak selalu dua ekstrim ini. Sebagai contoh, startup yang di ekstrim satu tadi itu seiring dia memperoleh pendanaan, seiring berkembang, lama-lama dia juga kemudian akan dituntut untuk membuat SOP-SOP. Saya ingat di Bukalapak dulu di tahun-tahun pertama itu kami tidak memiliki laporan keuangan audited. Karena ya perusahaan kecil, perusahaan kami sendiri. Ngapain kami harus hire Big Four untuk audit perusahaan kami gitu kan. Lama-lama di sekitar tahun keempat begitu ya, kami memperoleh investor meminta tolong dong laporan keuangannya audited. Nah, apalagi sekarang Bukalapak sudah unicorn, bahkan sudah TBK kemarin, itu tentu ada SOP-SOP yang sebelumnya belum ada. Jadi yang tadinya Bukalapak itu di ekstrim satu, itu pun bergerak. Betul. Telkom dan perusahaan-perusahaan lain yang butuh untuk bertransformasi digital itu juga perlu bergerak ke arah tengah. Nah, saya ini berasal dari perusahaan yang tadi di ekstrim satu ke ekstrim yang lain, tapi ujung-ujungnya di tengah. Saya suka sampaikan kemudian kepada teman-teman bahwa yang terbaik belum tentu kita dulu aturan di Bukalapak seperti apa saya coba terapkan di Telkom. Enggak juga. Mungkin kita harus mengkomunikasikan yang terbaik di antara keduanya begitu. Sebagai contoh yang tadi, SOP itu kalau kita melihat esensinya itu make sense bahwa ya kita kalau hire orang harus hati-hati dong, tidak sembarangan begitu. Tapi bagaimana kita membuat itu menjadi lebih efisien. Contoh lainnya, sebelum saya masuk gitu ya, atau awal-awal saya masuk itu kita pernah mengembangkan sebuah aplikasi begitu kan. Kemudian secara fitur, testing segala macam itu saya sudah oke lah begitu. Saya bilang ya sudah, ini diluncurkan saja begitu ya ke Play Store atau App Store begitu. Tapi tim bilang, belum bisa Mas. Kenapa? Karena dokumentasinya belum selesai gitu. Jadi saya bilang, kenapa ya? Karena begitu gitu kan. Nah akhirnya kemudian saya sampaikan kalau secara testing aplikasi segala macam sudah, ya lancurkan saja. Dokumentasi kenapa dibutuhkan? Karena nanti diaudit segala macam gitu kan. Ya tetap kerjakan dokumentasi, tapi mungkin nggak urgent, paralel lah begitu. Jadi tidak harus kalau kita aplikasi sudah selesai nunggu dokumentasi baru diluncurkan begitu. Karena kalau kita meluncurkan aplikasi kan betul, dan customer nggak nanya juga mana dokumentasinya begitu kan. Paling yang penting aturan kebijakan, tapi nggak yang dokumen tebal begitu. Sehingga itu contoh lain bagaimana kita kemudian melihat bahwa apa sih sebenarnya yang penting, what matters from the rules begitu ya, yang kemudian kita coba efisiensikan dan sesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini terkait dengan soft skills ya, dengan culture ya. Betul. Learning partners.
ekstrim tadi Mas Fajrin cerita tentang company yang sangat casual ya, sangat lincah gitu, tetapi kemudian ekstrim kanan ada yang sangat birokratik ya, yang sangat prosedural, tetapi dua-duanya harus bergerak ya. Yang casual tadi juga pelan-pelan ada kebutuhan ya untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang ada prosedurnya karena terkait dengan investor dan lain-lain. Dan ini juga harus bergerak ke tengah. Jadi barangkali yang kita butuhkan adalah agile bureaucracy ya. Birokrasi tetap dibutuhkan, tetapi dia bisa agile nggak ya? Speednya bisa tinggi nggak? Flexibility-nya bisa baik nggak? Saya kira itu yang dicari ya di titik tengahnya Mas Fajrin ya. Kemudian Mas, people. Ya tadi nomor satu talent ya, bukan hanya hard skill tetapi juga soft skills-nya ya terkait dengan culture. Kemudian langkah berikutnya yang Mas Fajrin siapkan untuk memenangkan tujuan yang sudah ditetapkan tadi apa Mas Fajrin? Yeah, then we talk about the business, right? We talk about kalau kita bicara bisnis digital apa sebenarnya kuncinya begitu? Yeah. Beberapa tahun terakhir ini ngetren yang disebut sebagai istilah ekosistem. Karena biasanya kita bicara soal bagaimana kita meng-create ekosistem. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita bicara soal hal yang barangkali sebelumnya belum ada. Contoh, kalau kita bicara soal Gojek atau Grab begitu ya, itu adalah market yang sebelum ada Gojek, Grab belum ada. Tidak ada istilahnya ride sharing industry, begitu. Sehingga kita berpedoman bagaimana kita meng-create sebuah ekosistem dan identify siapa pemain-pemain di dalam ekosistem itu yang penting buat kita grow bareng-bareng. Kalau kita bicara soal ekosistem terkait dengan health misalnya begitu ya, ekosistemnya siapa saja? Oh barangkali selain kita juga ada Kemenkes, juga ada BPJS Kesehatan, tetap kolaborasi ya. Tetap kolaborasi. Exactly. Jadi kita melihat peran kita begitu ya di dalam ekosistem ini. Ada juga istilah yang baru-baru ini ngetren juga yang disebut sebagai co-opetition. Jadi bagaimana kita cooperate tapi juga compete at the same time. Cooperation plus competition. Dengan perkembangan industri yang semakin cepat, itu sangat mungkin sebuah industri, sebuah perusahaan itu bergerak ke berbagai bidang. Karena barrier to entry untuk masuk ke industri semakin rendah. Nah, tetapi kalau kita melihat kemudian bahwa ini berarti ini calon kompetitor dong gitu kan. Yes. Kita akan compete dengan hampir semua orang in some aspects. Kalau ada kompetisi, ya kita fair saja, healthy competition. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan tadi di bidang yang lain. So let's focus on that. Bagaimana kita bisa grow together dengan pihak-pihak yang tadi. Jadi keterbukaan ya untuk berkolaborasi even dengan competitors karena co-opetition menjadi kata kunci di situ. Betul. People, talent, then we talk about the business. Next apa Mas? I think dua itu ujung-ujungnya ke purpose and passion. Jadi kita lihat kembali sebenarnya kita mau ke arah mana sih begitu ya. Perusahaan-perusahaan dunia yang berhasil kebanyakan memiliki purpose atau vision yang jelas. Bukan hanya short term financial objektif ya. Betul. Sehingga kita juga tahu bahwa kalau kita masuk sana most likely perusahaan ini akan kemana sih in the long run begitu ya. Kenapa ini penting? Ini kaitan juga dengan teman-teman, saya nyebutnya teman-teman milenial. Karena orang-orang milenial atau Gen Z ini itu sangat penting terkait dengan hal itu. Mereka mereka mencari perusahaan yang bisa memiliki purpose gitu ya, yang align dengan passion mereka begitu. Kadang-kadang saya suka ditanya atau dikomentarin oleh generasi non milenial begitu ya, bahwa generasi milenialnya susah diatur gitu kan. Saya bilang bukannya susah diatur, tetapi mereka punya caranya sendiri aja begitu. Betul. Dan mereka karena memiliki banyak informasi dari media sosial dan lain sebagainya, mereka jadinya punya berbagai cara yang barangkali kita juga nggak tahu. Jadi saya selalu nitip kepada teman-teman begitu ya, kalau kerja dengan milenial itu yang penting kita kasih ruang untuk mereka bisa berkreasi. Kita diskusikan atau kasih mereka objektif besarnya yang mesti mereka capai saja, and then let them berkarya. Jangan terlalu banyak diatur. Harus gini, nggak boleh gitu, harus gini, nggak boleh gitu ya. Betul. Itu pun yang kemudian coba saya terapkan begitu ya. Saya biasanya jarang sekali misalnya dalam aplikasi apa begitu saya bilang ke tim saya, tolong dong bikin fitur A, B, C seperti itu. Saya biasanya lebih ke kira-kira aplikasi ini objektif besarnya apa sih? Transaksi kah? Jumlah jam ditonton, jumlah jam dimainkan kalau aplikasinya itu game begitu ya. Dan kemudian kita diskusikan bagaimana caranya untuk mencapai
objektif besar tadi. Ya, Mas Fajrin luar biasa. Learning Partners, saya belajar banyak sekali. Satu, apapun bisnis kita, yang pertama di-highlight oleh Mas Fajrin adalah talent, ya. Karena memang research menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan bisnis selalu lebih tinggi daripada kecepatan kesiapan talenta organisasi. Karena itu seringkali memang harus dikombinasi internal growth dengan import talent. Sehebat apapun organisasi, tetap dibutuhkan talenta-talenta dari luar untuk memperkuat tim kita. Walaupun pada saat yang sama, kadang-kadang kita ekspor talent juga. Yang kedua, then we talk about the business, ya. Apa sih yang sebetulnya menjadi pain dari customer, apa sih yang menjadi tren industrinya ke depan, dan lain-lain. Dan yang menarik adalah bicara tentang bagaimana memenangkan bisnis. Mas Fajrin membuka untuk kolaborasi yang sifatnya adalah co-opetition, ya. To some extent barangkali kita berkompetisi, tetapi dalam beberapa hal kita harus bekerja sama untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan dari customer bisa dipenuhi. Dan yang ketiga, purpose dan patience. Talenta-talenta millennials penting sekali buat mereka bergabung dengan organisasi yang memiliki purpose yang sejalan dengan passion mereka. Mas Fajrin, untuk talenta-talenta yang ada di luar sana yang barangkali ragu-ragu ya untuk berkiprah di perusahaan BUMN, kira-kira ada hal yang Mas Fajrin ingin sampaikan nggak kepada mereka, ya? Yeah. Apa yang bisa Mas Fajrin share kepada teman-teman bahwa negara memanggil loh, ya, BUMN membutuhkan kalian, dan kemudian kira-kira nggak usah takut, nggak usah terlalu ragu. Karena apa? Mas Fajrin boleh berikan 3 hal yang barangkali bisa mengencourage teman-teman millennials untuk bergabung dengan BUMN. Ya, baik. Yang pertama, kalau zaman dulu mungkin orang melihat BUMN sebagai perusahaan yang aman begitu ya. Okay. Jadi kalau karyawan masuk BUMN, wah nyari aman sampai pensiun begitu ya. Okay. Beda dengan mungkin perusahaan swasta atau apa yang itu memang kemudian terpacu sehingga orang bisa bekerja lebih keras. Okay. To some extent, it's still true bahwa memang di BUMN kalau ada karyawan tetap itu ya memang sistemnya memungkinkan untuk sampai dengan pensiun seperti itu. Tetapi kami kemudian melihat bahwa hal ini barangkali tidak lagi menjadi kunci satu-satunya ketika kita jualan. Jadi kalau sekarang misalnya begitu ya, tadi misalnya orang masuk BUMN nyari aman, tapi kalau pengen nyari keren kayaknya nggak ke BUMN begitu ya. Kayaknya lebih keren kalau kerja di perusahaan unicorn misalnya seperti itu. Perusahaan teknologi besar baik di Indonesia maupun di dunia begitu kan. Nah ini yang pengen saya ubah begitu ya. Bahwa masuk BUMN tuh bisa dua-duanya. Jadi selain bisa keren juga kok. Aman tetap tapi keren juga iya. Contohnya apa? Kalau misalkan masuk Telkom di tim saya misalnya salah satu yang kami kembangkan adalah mengembangkan Peduli Lindungi gitu kan. Itu kurang keren apa? Menjadi membuat aplikasi yang itu menjadi negara membutuhkan. Exactly. Yang kemudian digunakan oleh puluhan juta orang sekarang begitu ya. Untuk backbone dalam sistem vaksinasi. Kami juga mengembangkan beberapa aplikasi lain tadi untuk Pertamina, untuk UMKM begitu ya dan lain sebagainya, yang itu memiliki value yang tinggi tadi, begitu. Jadi itu poin pertama yang pengen kami ubah kepada masyarakat begitu ya, bahwa kamu bisa mencari keren dan juga aman di sini. Yang kedua adalah terkait dengan purpose dan mission tadi begitu kan. Jadi di samping apa yang kamu kerjakan pun tidak kalah kerennya dengan perusahaan di luar sana, itu kamu punya kesempatan juga untuk berkontribusi ke negeri ini. Minimal sesuai passionnya kamu. Betul. Minimal kalau BUMN-nya untung, ya dividennya masuk negara. Seperti itu. Itu sesuatu yang tidak bisa atau menjadi salah satu keunikan. Begitu. Dan yang ketiga, dengan ekosistem yang lagi-lagi tadi bicara soal ekosistem luar biasa besar tadi begitu ya. Kita juga memberikan kepada teman-teman insight untuk saling belajar dengan banyak sekali pihak. Kesempatan belajarnya sangat-sangat tinggi. Saya sendiri terus terang sangat belajar banyak masuk Telkom ini begitu ya. To some extent saya memberikan insight-insight baru dari dunia digital. Tapi saya banyak belajar juga terkait dengan leadership, management, industri telco in general dari teman-teman di Telkom maupun teman-teman BUMN lain yang berinteraksi dengan kami. Jadi 3 hal itu yang pengen saya tekankan kepada teman-teman. Terima kasih. Learning Partners, kalau Anda adalah millennials, professionals di luar sana yang ingin bergabung dengan BUMN tetapi ragu-ragu, 3 hal
di-convince oleh Mas Fajrin, ya. Keren kok, ya, BUMN itu bisa keren. Dan yang kedua adalah passion Anda bisa disalurkan dengan purpose yang lebih nyata. Penikmatnya adalah seluruh rakyat Indonesia, ya. Peduli Lindungi contohnya, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota, seluruh kementerian menggunakan untuk memastikan kita terlindungi dari pandemi COVID-19. Dan negara kita salah satu negara yang saat ini dianggap sebagai negara yang sangat berhasil di dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Tentu ya kontribusi dari Peduli Lindungi sangat signifikan di situ. Dan yang ketiga adalah terbuka ruang untuk belajar yang luar biasa, ya. Bukan hanya di BUMN-nya, tetapi juga lintas BUMN berkolaborasi dengan organisasi lain. Mas Fajrin, kalau untuk talenta-talenta milenial yang sudah di BUMN, ada pesan apa nih Mas Fajrin? Ya, jadi yang pertama, inovasi dan inisiatif itu semakin penting ke depan. Saya mungkin sekarang berbalik mewakili teman-teman senior leaders begitu ya. Juga merasa bahwa semakin ke depan kita semakin membutuhkan banyak inisiatif-inisiatif, banyak inovasi-inovasi, dan barangkali banyak dari inovasi ini bottom up. Dalam arti apa? Contoh deh, tidak banyak barangkali gitu ya, direksi atau senior leaders yang punya akun TikTok dibandingkan dengan teman-teman milenial tadi atau Gen Z tadi. Tapi generasinya Facebook. Betul. Tetapi ke depan ini kan kalau kita bicara soal marketing, barangkali semakin relevan di TikTok begitu kan. Bagaimana kita bisa menyasar masyarakat di TikTok kalau kita nggak ngerti TikTok? Nah itu contoh kecil saja gitu ya, bahwa inisiatif inovasi itu bisa datang dari mana saja, tidak hanya dari senior leaders. Sepanjang teman-teman kemudian bisa meyakinkan juga begitu ya bahwa inisiatif inovasi tadi itu bisa menghasilkan apa sih begitu ya. Jadi balik ke yang tadi bahwa senior leaders mungkin kebanyakan ya melihatnya objektif besar begitu kan. Jadi bagaimana mungkin menjembatani hal ini? Bagaimana dari sisi senior leaders bisa mempercayakan objektif besar kepada teman-teman milenial tadi dan biarkan mereka berinisiatif. Dan teman-teman milenial silahkan come up dengan ide-ide gila, inisiatif-inisiatif yang out of the box, tapi jangan lupakan itu bagaimana memberikan impact kepada objektif besar perusahaan tadi. Yang pertama. Yang kedua, barangkali nyambung dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa ke depan zaman ini akan terus berubah begitu ya. Sehingga kita mesti stay relevant. Teman-teman punya skill set tertentu barangkali, tetapi jangan lupa 5-10 tahun lagi itu situasi terus berubah. Contoh, di Bukalapak awal-awal 2010-2011 itu 90% lebih transaksi terjadi melalui platform PC atau desktop. Jadi bukalapak.com diakses melalui layar besar. Karena mobile belum terlalu banyak pada saat itu. Tapi 2018-2019 kebalik. 90% lebih transaksi melalui mobile. Sehingga kalau kita bicara soal teknologi, kebanyakan yang mobile apps, Android atau iOS. Dalam 8-9 tahun ke depan bisa jadi teknologi berubah lagi gitu kan. Contoh di negara-negara maju sekarang kulkas itu sudah terhubung ke e-commerce. Jadi kita bisa tahu kapan telur habis di kulkas gitu ya. Stoknya udah langsung ini ya. Betul, melalui IoT dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mentok dengan teknologi 10 tahun lalu, ya 10 tahun lagi sudah nggak relevan. So how do we stay relevant? Learning. Bagaimana kita terus learning. Yang ketiga, dan ini juga sebenarnya berlaku secara umum begitu ya, be humble, collaborate. Kita nggak bisa mengetahui semuanya seorang diri begitu ya. Kita adalah elemen yang gak kalah pentingnya dibandingkan dengan yang lain. Jadi bagaimana kita bisa humble untuk bekerja sama dengan pihak lain, untuk memiliki culture sebagai giver not taker begitu ya, untuk kemudian kita bisa come up dengan solusi yang itu menguntungkan organisasi first dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Luar biasa. Learning Partners, untuk Anda yang sudah di BUMN ada 3 hal yang disampaikan oleh Mas Fajrin. Pertama, inisiatif dan inovatifnya ditingkatkan karena kita perlu mencapai tujuan besar yang ditetapkan oleh senior leader, tetapi Anda diberikan ruang untuk melakukan kreativitas dengan inisiatif sendiri. Kedua, stay relevan. Satu-satunya cara adalah belajar terus, karena apa yang kita kuasai, skills yang kita kuasai hari ini belum tentu lagi relevan 5 tahun ke depan. Karena itu jangan pernah berhenti belajar. Dan yang ketiga yang menarik adalah be humble dan kolaboratif. Kita bukan Superman. Superman is dead, ya. Mas Fajrin mengatakan dunia ini terlalu besar untuk ditaklukkan sendirian. Jadi kolaborasi dipentingkan di dalam BUMN. Saya kira itu yang saya bisa share ke teman-teman melalui Mas Fajrin ya.
pelajaran pada kali ini di WLP. Saya sendiri belajar banyak dan mudah-mudahan cita-cita Mas Fajrin untuk menjadi orang yang paling memberikan manfaat kepada orang banyak itu dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Sukses terus Mas Fajrin, sukses dengan transformasi Telkomnya, sukses BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Learning Partners, terima kasih. Sampai ketemu. Salam Learning Partners.